Amunisi baru untuk Persib hadapi musim baru. Kekuatan Persib dipastikan bakal lebih mengerikan. Halo sobat bola sekalian, lagi-lagi kita mendapatkan kabar baik yang sangat menarik. Idealnya sebuah klub sepak bola tentu butuh banyak aspek untuk mereka bisa memiliki performa yang stabil. Apalagi kalau levelnya tinggi, maka semua aspek yang ada harus dipastikan ada dalam keadaan yang maksimal. Khususnya salah satu klub Liga Indonesia yaitu Persib Bandung. Mereka jadi klub yang saat ini ada di level tinggi. Kenapa? Karena orientasi mereka adalah berusaha untuk bisa berprestasi di level Asia. Artinya kualitas kompetisi yang mereka hadapi bukan main-main. Selain kualitas, dari segi kuantitas juga Persib tentunya jadi klub yang harus menghadapi banyak kompetisi, yaitu berjumlah 4 kompetisi. Maka dengan kualitas serta kuantitas tinggi yang harus Persib hadapi di musim depan, tentu udah selayaknya untuk mereka bisa mempersiapkan segalanya dengan matang. Dan sekarang kita baru aja dapat kabar terkait Persib Bandung yang ternyata kedatangan sesuatu yang udah gak asing lagi bagi mereka. Tapi bisa memberikan dampak signifikan untuk memperkuat skuad mereka di musim depan. Tentu hal ini jadi hal yang sangat menarik. Pertanyaan besar bagi kita semua, siapa yang datang ke Persib? Apakah berkualitas dan apakah ada dampak yang bisa Persib rasakan? Karena pada dasarnya, sesuatu yang datang ini ternyata bisa memberikan dampak besar bagi skuad Persib Bandung. Kalau gitu, silakan kalian simak video ini sampai akhir bareng gua, Zidane Fatoni. Langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Oke, langsung aja. Jadi sesuatu yang kita maksud datang ke Persib adalah sponsor baru untuk skuad Persib Bandung. Sangat menarik karena kehadiran sponsor ini tentunya jadi sesuatu yang sangat spesial bagi sebuah klub sepak bola. Bisa dibilang kehadiran sponsor baru memang sama pentingnya dengan kehadiran pemain baru. Karena kalau pemain baru tentu dampaknya bakal terasa di dalam lapangan. Tapi sponsor baru dampaknya terasa di luar lapangan. Kalau gak ada sponsor, maka klub juga gak bisa datengin pemain yang berkualitas. Karena faktanya, investasi yang diberikan oleh sponsor punya pengaruh paling besar untuk operasional klub sepak bola. Rata-rata klub sepak bola di Indonesia mendapatkan dana dari sponsor itu sekitar 60-70% dari total biaya operasional tahunan. Sebesar itu persentasenya. Jadi bayangin Pak, kalau gak ada sponsor, pasti klub bakalan kesulitan buat menjalankan operasionalnya sehari-hari. Makanya jangan heran juga kalau beberapa klub kayak Bali United, Persija, termasuk Persib Bandung juga, itu di jersey-nya ada banyak sponsor. Karena memang hal itu dilakukan demi kelancaran operasional mereka. Lebih baik jersey-nya kurang estetik gara-gara penuh sama sponsor tapi keuangannya bisa lancar dibanding jersey estetik karena sponsornya dikit tapi keuangannya bermasalah. Dan kendalanya di Indonesia, memang sponsor tunggal itu belum mampu memberikan nilai investasi yang bisa memenuhi 60-70% dana operasional tahunan klub tersebut. Beda sama klub-klub Eropa yang cuma pakai 1, 2, atau 3 sponsor juga, mereka itu dananya udah cukup buat memenuhi kebutuhan operasional yang mereka butuhkan. Karena memang kualitas sponsor yang diajak kerjasamanya juga tentu berbeda jauh valuasi keuntungannya. Rata-rata dari mereka levelnya udah global. Jadi wajar kalau mereka punya kemampuan yang baik untuk memberikan investasi yang besar untuk klub yang bersangkutan. Nah sekarang, kabar baiknya untuk Persib Bandung adalah mereka baru aja kedatangan sponsor baru. Sebenarnya sponsor baru ini udah gak asing buat mereka karena sebelumnya mereka juga udah pernah menjalin kerjasama. Tapi sekarang kerjasama yang sebelumnya sempat berhenti sekarang lanjut lagi. Sponsor baru Persib tersebut adalah Bank BJB. Yang menarik dari kedatangan Bank BJB ke Persib ini adalah perkenalannya. Jadi sebelum Bank BJB diumumkan ke publik, Persib memang sempat bikin konten di sosial media terkait kode untuk sponsor barunya. Tentu hal tersebut jadi langkah kreatif yang sangat baik karena dampak dari langkah yang Persib lakukan itu memang luar biasa. Jadi yang gue lihat di sini adalah Persib memperlakukan sponsor barunya itu kurang lebih hampir sama derajatnya kayak pemain baru. Dalam artian mereka bikin video kode dulu, terus baru bikin postingan official announcement-nya.
Yang hal tersebut menandakan bahwa Persib menganggap kedatangan sponsor baru ini memang sangat penting buat mereka. Seperti yang kita bilang, bahwa dampak dari kehadiran sponsor baru ini memang sangat berpengaruh terhadap operasional yang mereka miliki. Persib tentunya mendapatkan keuntungan berupa investasi yang diberikan oleh Bank BJB. Nah, karena Persib mendapatkan keuntungan yang besar, otomatis mereka juga harus bisa memberikan timbal balik yang sepadan untuk Bank BJB. Walaupun penyematan logo sponsor di jersey juga tentunya udah jadi langkah yang sangat menguntungkan buat sponsor, karena mereka bisa mendapatkan perhatian ataupun exposure yang besar dari para bobotoh maupun publik secara umum, tapi Persib kelihatannya pengen memberikan hal yang lebih daripada sekedar penyematan. Karena dengan Persib yang bikin video kode sebelum official announcement, secara gak langsung itu tentunya bisa menarik perhatian publik agar bisa memberikan perhatian lebih untuk sponsor yang nantinya mereka umumkan. Bisa dilihat dari kolom komentar postingannya yang dipenuhi sama antusiasme para fans. Mereka ada yang ngerasa penasaran, ada yang nebak, sampai ada juga yang kepo sebenarnya ada apa sih? Sehingga dengan begitu, ketika sponsor tersebut khususnya dalam hal ini Bank BJB diumumkan secara resmi oleh pihak Persib, maka ada banyak perhatian yang bisa Bank BJB dapatkan. Contoh nyatanya udah sangat terjadi di pengumuman sponsor baru Persib sebelumnya. Waktu itu pengumuman Semen Kujang, itu perhatian yang Semen Kujang dapatkan luar biasa. Padahal mereka kan bisa dibilang produk yang sempat mati suri. Tapi sekarang di tengah situasi mereka yang baru aja bangkit, ternyata mereka udah berhasil dapetin perhatian serta minat yang tinggi dari para bobotoh. Karena dengan kode serta official announcement yang Persib lakukan, itu bikin para bobotoh jadi banyak yang tertarik menggunakan semen dari Semen Kujang. Walaupun tadinya mereka udah pakai produk yang lain, tapi mereka rela ganti Semen Kujang sebagai official sponsor dari Persib Bandung. Bayangin, kalau misal Persib ngumuminya biasa aja, misal cuma pakai postingan satu foto doang, sponsornya memang tetap dapat perhatian, tapi perhatiannya pasti gak sebesar perhatian yang mereka dapatkan lewat konsep pengenalan yang sekarang Persib lakukan. Jadi memang ini merupakan sesuatu yang harus kita apresiasi untuk manajemen dan juga tim kreatif Persib, karena langkah yang mereka lakukan walaupun sederhana tapi bisa memberikan impact yang jauh lebih besar untuk kerjasama yang mereka lakukan. Dan dengan kedatangan sponsor baru Bank BJB ini, artinya sekarang Persib kurang lebih punya sekitar 15 atau 16 sponsor. Jumlah pastinya kita belum tahu pasti. Kalau mau tahu pasti, tinggal kita nanti tunggu aja pas launching squad Persib. Karena di situ Persib juga pasti sekalian ngasih pengumuman terkait sponsor yang kerjasama bareng mereka untuk musim depan. Tapi yang jelas, kalau kita lihat situasinya sekarang, berarti ada penambahan jumlah sponsor dari musim sebelumnya. Cukup menarik karena dengan jumlah sponsor yang sebelumnya kerjasama bareng Persib aja udah bisa ngasih nilai investasi yang luar biasa buat Persib. Udah bisa bikin Persib punya skuad mewah di musim kemarin. Maka dengan bertambahnya sponsor, otomatis nilai investasi yang Persib dapatkan juga jadi semakin meningkat. Yang hal itu juga bisa meningkatkan biaya operasional yang Persib keluarkan. Sebenarnya sangat masuk akal karena sekarang kualitas skuad Persib memang udah meningkat. Terbukti dengan market value mereka yang sekarang nilainya udah naik. Hal itu dikarenakan sekarang Persib punya lebih banyak pemain yang berkualitas. Bayangin pemain lokalnya aja mereka punya Tom Haye, Eliano, Ragnar, Sandy Walsh, yang tentu mereka-mereka ini punya nilai yang jauh lebih tinggi daripada pemain lokal lainnya. Artinya yang kita lihat di sini, peningkatan skuad Persib itu memang dibarengi dengan peningkatan jumlah sponsor yang kerjasama bareng mereka. Maka itu menandakan bahwa stabilitas finansial yang Persib miliki itu bisa tetap terjaga secara seimbang. Mereka ngeluarin lebih banyak uang, tapi mereka juga memperbanyak income yang mereka dapatkan. Jadi memang sangat luar biasa strategi yang dilakukan oleh manajemen Persib sekarang. Situasi ini juga sekaligus mencegah kesalahan-kesalahan kayak waktu kasusnya Daisuke Sato, terus Rene Alberts, supaya gak terulang di kemudian hari. Selain peningkatan operasional untuk Sporting, Persib juga tentunya bisa meningkatkan pengeluaran dari segi fasilitas. Ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kang Adit, bahwa dirinya sekarang lagi mengusahakan agar Sporting dan fasilitas ini bisa sama-sama berjalan maju. Maka harapannya dengan income yang Persib dapatkan, hal-hal dari segi fasilitas yang masih kurang, mulai dari fasilitas gym, kesehatan, perbaikan stadion, sampai pembangunan training center, itu semuanya bisa direalisasikan secepatnya.
Harusnya bisa sih ya, apalagi dengan aspek sporting Persib yang sekarang udah cenderung stabil. Mereka udah bisa dominan selama 3 musim berturut-turut. Di Asia juga performanya udah mulai meningkat. Maka harusnya manajemen bisa ngasih konsentrasi lebih dalam hal pembangunan fasilitas. Supaya perkembangan fasilitas ini bisa sejalan dengan perkembangan prestasi yang saat ini Persib dapatkan. Jadi itu penjelasan terkait Persib Bandung yang kedatangan sponsor baru. Luar biasa, apa yang Persib lakukan dan dapatkan tentunya sangat bisa memberikan dampak positif untuk mereka. Sekarang pendapat kalian terkait kabar baik ini gimana? Boleh tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, gua Zidane Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!